Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta MPLS SMP Negeri 4 Sandigaluh hari ke-4. Yang terhormat Bapak Kurniawan Saputro SPD selaku pemateri, yang kita hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 4 Sandigaluh, yang berbahagia anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Sandigaluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Zoom meeting MPLS hari ke-4 yang bertepatan wonten ing dinten menika, dinten keistimewaan adeking Praja Yogyakarta Hadiningrat, dinten Kemis Pahing. Wonten ing dinten menika para siswa lan ugi Bapak Ibu guru sarta karyawan mangagem busana adat Jawi kemataraman Ngayogyakarta Hadiningrat. Bila matur nuwun sanget dhateng para siswa sedaya ingkang sampun purun mengagem utawi tresna dhateng budaya kula panjenengan sami, budaya Jawi umumipun lan khususipun budaya kemataraman Ngayogyakarta Hadiningrat. Buktinipun panjenengan sedaya anak-anakku kabeh wis gelem nganggo klambi utawa pakaian utawa busana Jawa. Senajan busana Jawa kaya ngene iki wis padha ditinggalake, ewas semono pihak sekolah mimpin mangarsani supaya tetep tresno marang budayane tinggalane para leluhur, ya, para pangarsa pemimpin bangsa. Ya, sehingga pada hari ini karena bertepatan dengan itu memang saya selipkan, ya, bahasa-bahasa daerah kita, bahasa Jawa, bahasa Ngayogyakartonan. Jadi mohon dimaklumi, walaupun tetap bahasa utama kita penyampaian materi kali ini tetap bahasa Indonesia. Bapak Kurniawan Saputro SPD yang saya hormati selaku pemateri, hari ini kita akan diberi materi terkait dengan menapa Pak Iwan? Kaitan dengan pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah. Ya, ya. Hari ini kita akan menerima bagaimana menerapkan kepada putra-putri didik kita untuk mempunyai, ya, sikap anti korupsi. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kurniawan materi itu tadi, sehingga harapan ke depan kalau Anda nanti menjadi pemimpin, baik memimpin diri Anda sendiri, keluarga, masyarakat, lebih-lebih bangsa dan negara, mempunyai sikap untuk antipati terhadap korupsi, ya. Itu waktu selanjutnya saya serahkan secukupnya kepada beliau Bapak Kurniawan Saputro untuk memimpin atau mengampu menyampaikan materi yang terkait dengan hal tersebut di atas. Kemudian untuk para siswa yang baru bergabung diharap untuk menghidupkan videonya, ya. Ini sebagai gantinya tatap muka, artinya
pihak pemateri, Bapak Ibu guru yang memimpin Zoom meeting ini bisa melihat kehadiran Anda lewat video yang ada. Ini masih ada yang belum dihidupkan, nanti segera dihidupkan ya. Kalau tidak ada masalah dengan peralatan laptop maupun HP-nya, kalau tidak terkendala dengan itu, mohon untuk dihidupkan. Untuk waktu selanjutnya, monggo Bapak Kurniawan Samudro untuk memimpin materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat saya haturkan secukupnya, sumonggo. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak semuanya. Ya, saya harapkan pada pertemuan pada pagi hari ini kalian masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit ya, bisa mengikuti MPLS sampai siang nanti, dan diharapkan sampai penutupan besok kalian masih saling menjaga kesehatan. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang pendidikan anti korupsi. Ya, mungkin untuk kalian tidak asing ya mendengar kata korupsi. Baik kita tidak asing, sering mendengar ya dari media massa atau media elektronik, sering kita mendengar korupsi, anti korupsi ya. Bahkan mungkin di bangsa kita sering dipaparkan atau kita mendengar di berita-berita itu ya, dalam pemberantasan anti korupsi. Mengapa kok korupsi itu perlu diajarkan ke anak didik atau setingkat anak sekolah? Mungkin kalian tahu apa itu? Mengapa harus diajarkan? Oke, ada yang tahu? Halo, bisa mendengar saya? Bisa. Ya, apa? Ayo Mbak Laila. Ya, oke Mas Tia. Ya, perkenalkan dulu ya, ini Mas Lukman. Korupsi merugikan orang lain, Pak. Mana? Korupsi merugikan orang lain. Oh iya, betul. Ya, pada dasarnya intinya korupsi itu merugikan pihak lain, ya. Atau mungkin menggunakan sesuatu yang bukan tempatnya ya. Ya, kaitan dengan bisa waktu, bisa keuangan. Mungkin kalau untuk setingkat anak sekolah, ya sebatas masih penerapan karakter ya, penerapan karakter kaitan dengan kedisiplinan. Nah, korupsi waktu. Terus besok kalau kita sudah mulai pembelajaran, nah ada beberapa tugas yang diberikan Bapak Ibu guru itu yang harus kalian kerjakan dan juga kalian patuhi, kalian kumpulkan. Nah, itu penerapan untuk pendidikan untuk anti korupsi kaitan dengan penyelesaian tugas-tugas yang ada di sekolah. Ya, oke, kita lanjutkan. Terima kasih Mas Lukman jawabannya. Kita lanjutkan. Apa itu korupsi? Oke. Screen pin. Full screen ya. Sudah. Ya, sambil menunggu teknis ya, nanti kita akan lihat
gambaran atau beberapa struktur kaitan dengan pendidikan anti korupsi di sekolah. Oh ya. Share ya. Sudah masuk lagi? Sampun ya? Ya. Ya. Sambil kalian memperhatikan yang ada di layar ya, nanti akan saya jelaskan kaitan dengan korupsi ya. Oke. Bangkit lawan korupsi sekarang juga. Ya. Hal yang menjadi pembenaran atau yang dirasa pembelaan ya, itu adalah sekedar ucapan terima kasih. Ya. Jadi setiap kalian mendapatkan sesuatu atau mendapat bantuan atau menerima apa saja, tolong biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Kalau orang Jawa ya matur nuwun. Itu budaya dari adat Ketimuran. Gratifikasi menjadi suap. Nah, gratifikasi itu apa? Ya, gratifikasi itu semacam hadiah atau pemberian imbalan berupa barang. Nah, biasanya mendapatkan apa ya, bantuan benda apa, dikasih barang apa, itu juga ya, atau melakukan sesuatu mendapatkan hadiah. Ya, bisa juga seperti kalau orang awam bilang tuh sogokan, nah, disogok gitu. Itu juga kaitan dengan korupsi juga, menerima sesuatu yang bukan apa ya, bukan sesuai dengan perhitungan di luar itu ya, misalnya dapat hadiah, dapat sogokan apa ya, berhubungan dengan jabatan atau tentang menyelesaikan sesuatu imbalan ya. Satu imbalan. Ini sambil kalian lihat yang ada di layar ya, kalian juga ikut membaca. Konflik kepentingan dalam gratifikasi ya, dapat membawa kepentingan terselubung, kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian, mempengaruhi objektivitas penilaian. Gratifikasi bukan melarang seseorang memberi hadiah ya, tapi jika pemberian sesuatu kepada pejabat atau apa diduga mempengaruhi pejabat untuk melakukan atau melenceng dari tugas tersebut. Jadi cuma dikhawatirkan kalau sering menerima atau menerima gratifikasi nanti akan berakibat tugas yang dia emban itu nanti akan bisa melenceng karena terbiasa untuk mengharapkan suatu imbalan. Nah, ini ada sanksi ya untuk gratifikasi, pidana penjara seumur hidup. Nah, paling singkat 4 tahun. Nah, ini sekedar untuk wawasan kalian sebagai dasar tentang anti korupsi. Nah, ini sebuah gambaran ya, ada gratifikasi tapi tidak melaporkan
Mengapa kok nggak dilaporkan? Nah, takut nanti barangnya itu diambil. Kan sudah asik, wah daripada dia nanti bisa dimanfaatkan. Nah, dilaporkan kan nanti diambil oleh KPK atau apa. Ya, jadi kalau menerima gratifikasi harus melaporkan paling selambat-lambatnya 30 hari. Hadiah untuk ada hukum, etika, aturan. Ya, ini gambaran, kalian tidak terlalu perlu kalian pelajari terlalu jelimet ya, ini karena untuk wawasan secara umum. Ya, pemberian souvenir, kenang-kenangan, makanan, oleh-oleh dari kawan, misalnya dari bepergian atau berkunjung antar kota, ya. Misalnya kalian berkunjung ke saudara ya. Ini kaitan dengan jabatan ya. Kalau sekedar teman akrab atau teman main atau apa itu nggak masalah. Ya, pokoknya kuncinya dalam pemberantasan korupsi itu kita harus berani jujur ya. Jujur itu hebat. Jujur dalam hal apa? Ya, dalam kalau kaitan kalian sebagai pelajar ya dalam hal mengikuti pembelajaran sekolah kaitan dengan sesuai dengan umur kalian. Ya, kejujuran dalam hal mengerjakan tugas, dalam mengerjakan PR, ujian, ya. Apalagi di masa pandemi ini kalian banyak mengerjakannya di rumah. Otomatis kalian punya peluang yang sangat luas. Jadi mengerjakannya bisa buka buku ya, bisa mengerjakannya itu bisa lihat beberapa referensi, bisa lihat HP dan lain sebagainya. Tapi itu juga harus dikerjakan secara jujur, karena apa? Secara jujur mungkin kaitan dengan kerjaan tugas terus nanti nyontak temennya. Nah, karena nggak tahu terus lihat temennya yang mengerjakannya yang dekat rumah. Nah, itu juga sudah menerapkan korupsi secara kecil-kecilan. Atau juga dalam hal pemanfaatan uang jajan. Nah, kalian diberi uang jajan kepada dari orang tua, ya harus kalian pergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai uang untuk membayar LKS atau membayar seragam di TPNAT atau mendapat bantuan pulsa ternyata tidak sampai, duitnya malah dibelanjakan ke hal yang lainnya. Oke, ada pertanyaan kaitan dengan anti korupsi ya? Bisa kita sharing saja ya, kita sharing saja. Ini korupsi secara umum ya, secara kenegaraan ya. Kalau seperti seusia kalian ya kaitan dengan usia anak sekolah. Nah, hadiah untuk mempengaruhi, terus bisa masuk hukum, proses KPK. Misalnya hadiah terima kasih karena sudah membantu mengerjakan proyek apa, misalnya proyek jalan raya. Nah, terus ada etika dan aturan perilakunya, bisa masuk apa bakti sada itu rumah sakit. Nanti bisa, nanti akhirnya malah
sakit. Jadi yang perlu kalian terapkan pada materi ini adalah pertama apa? Kejujuran, ya. Terus kepedulian terhadap sesama teman atau sesama orang yang ada di sekitar kalian, bisa keluarga, bisa teman main, ya. Terus kemandirian itu adalah kalian percaya pada diri sendiri, jangan terus minta bantuan orang lain. Terus yang selanjutnya yang paling utama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan kaitan besok kalau ada tugas-tugas dari sekolah, ya kalian harus segera mengerjakan. Jangan sampai menunggu Bapak Ibu guru itu memberi tagihan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Terus ada tanggung jawab. Selanjutnya ada kerja, ya, kerja keras. Ya, kerja keras itu harus benar-benar kalian tanamkan sejak dini, sejak jadi belajar sekolah. Terus adanya kesederhanaan, ya. Kalau kalian sudah terbiasa menjalani sesuatu secara kesederhanaan, kalian sudah tidak gengsi, mengakui apa adanya, ya. Tidak terus pengen temennya gini atau di ruangnya ngapusi, ya itu juga ada contoh dari hal yang korupsi kecil-kecilan. Terus ada keberanian, harus berani kalau kalian benar, ya, atau kalian mempunyai sesuatu ide, ya harus berani untuk mengungkapkan. Terus yang terakhir adalah keadilan. Keadilan itu ya kalian harus memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, ya. Iya. Nah, ini contoh-contoh dari kecurangan atau korupsi, ya, kaitan dengan ini, ya, pembangunan jalan. Jadi mungkin bahannya dikurangi, materialnya dibuat lebih murah, ya, sehingga apa yang terjadi, bangunan itu mudah sekali rusak. Kalau nggak rusak, belum lama dibangun dah mengalami hal seperti ini. Pemborong di bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang, membahayakan keamanan orang. Sekarang banyak kan pembangunan jembatan atau jalan tol yang belum lama diresmikan sudah jemblong, kadang sudah rusak. Itu karena apa? Ya, kadang pemborongnya itu membuat rancangan yang dengan anggaran yang besar, tapi penggunaan bahannya itu secara sederhana, secara murah. Ya, jembatan jemblong, jalan tol rusak, bahkan belum diresmikan aja udah rusak. Adanya pemerasan juga, ya, PNS penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kaitan dengan ini apa? Pendidikan anti korupsi. Monggo.
Ini contohnya suap menyuap. Jadi pengertian korupsi itu apa? Ya, korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, di mana di dalamnya termasuk bentuk apa ya, keburukan, kejahatan atau penggelapan atau pengurangan. Bisa bentuk tindakan amoral. Amoral itu apa ya? Mungkin tentang kecurangan ya. Nah, karena terlalu banyak korupsi ya berakibat nanti apa? Banyaknya kemiskinan di negara kita, daerah-daerah terpencil ya. Nah ini karena pembangunan yang tidak layak ya, banyaknya korupsi, jadi bangunan sungai yang ambrol sampai jembatan yang merangkak-merangkak. Saudara-saudara kita di luar Jawa, karena jalannya masih sederhana, jadi setiap mau berangkat sekolah itu harus lewat jembatan gantung gini, bergantungan seperti ini. Nah, sampai jembatannya ambrol, jebol, banyak peminta-minta di jalan, gizi buruk atau kelaparan, gizi buruk itu kelaparan. Yang mana sebenarnya bangsa kita tuh kaya ya, kaya akan apa? Potensi sumber daya alamnya, baik dari pertanian, perkebunan. Perkebunan itu ada karet, ada kopi, ada rempah-rempah ya. Terus ini ada juga keindahan alam atau habitat yang ada di laut, banyak sekali ya ikan-ikan sana. Bahkan ini di Freeport ya seperti ini, mencari tambang emas. Nah, ini juga minyak bumi yang kaya akan, pokoknya bangsa kita tuh hampir semua ada ya. Kekayaan kita itu banyak melimpah. Tapi karena dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi banyak sekali yang korupsi. Oke, setelah kalian melihat tayangan tadi, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Korupsi tadi sudah tahu, gratifikasi sudah tahu ya kayak dia. Terus pencegahan pemberantasannya gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab. Cara mencegahnya gimana? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, halo. Mas Rafael, Mbak Salsabila, Alina India, Febri Setiawan, ini gendut banget. Erista, Dewi Pramesti, Nasifa, Mas Daif, ini aktif sekali ya, dari awal udah siap dengan alat-alatnya. Taufik Benan, Mbak Kesya Khairani, Ritmi, Ikhtiar Tripuji Utami, Muhammad Iqbal, Evi Okta Fitriani, Mbak Zahra, Mbak Alifia, Andika, Alia. Ya, pokoknya semua saja yang ada di situ. Ini kaitan materi anti korupsi.
mungkin sementara saya cukupkan. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Halo? Ya, monggo. Mbak Wahyu Pujastuti. Ada pertanyaan kaitan korupsi? Atau saya tutup dulu ya? Iya, oke, monggo. Ya, kan anak pembelajaran MPLS kaitan dengan pembelajaran anti korupsi kepada siswa, ya, pada anak sekolah. Pada pagi hari ini sementara saya cukupkan. Ya, besok kita lanjutkan pada pertemuan materi pelajaran yang akan datang. Oke, mungkin dari saya kembalikan ke Pranata atau pembawa acara.